Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pemerintah menyiapkan 3 jenis bantalan sosial senilai 24,7 triliun rupiah. Bantuan sosial itu diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang tertekan akibat kenaikan harga barang. Bantuan sosial ini disinyalir sengaja dikucurkan jelang pengumuman kenaikan harga BBM subsidi solar dan Pertalite. Mampukah bantuan sosial membantu masyarakat kurang mampu jika harga BBM subsidi dinaikkan? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan tenaga ahli utama KSP Abraham Wirotomo. Selamat sore Pak Abraham. Sore Mbak Nana, sore Mas Abra. Dan ekonom Indef Abra Talatov. Selamat sore Mas Abra. Selamat sore Mbak Nana, selamat sore Mas Bram. Oke, saya mau ke Pak Abraham terlebih dahulu. Pak Abraham, pemerintah menyiapkan 3 jenis bantalan sosial senilai 24,7 triliun rupiah untuk menjaga daya beli masyarakat. Apakah artinya ini pemerintah sudah fix akan menaikkan harga BBM subsidi solar dan Pertalite, Pak Abraham? Ya, saya rasa pemerintahan dimanapun tidak ingin ada kenaikan harga BBM untuk masyarakat. Jadi pemerintah Indonesia sudah berusaha meningkatkan anggaran untuk subsidi BBM-nya sudah sangat luar biasa. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2020 itu anggaran subsidi dan kompensasi BBM kita tuh 199 triliun. Lalu 2021 188 triliun. Lalu untuk di tahun ini Mbak Nana 2022 itu udah meningkat dari angka 150 triliun naik terus subsidi kita hingga sampai ke 502 triliun. Ini adalah upaya dari pemerintah untuk memastikan supaya masyarakat bisa tetap mendapatkan harga BBM yang terjangkau. Namun situasi di global ini kan ada hal yang tidak bisa dikendalikan, di mana krisis energi itu masih terjadi, harga minyak dunia itu meningkat, dan Indonesia saat ini adalah sebagai negara net importer. Apabila tidak ada penyesuaian antara harga ataupun jumlah kuota, maka anggaran dan untuk subsidi dan kompensasi ini bisa membengkak sampai 698 triliun. Artinya ada peningkatan hampir 500-an triliun nih Mbak. Ini angka ini begitu luar biasa. Untuk itu pemerintah sudah mengantisipasi apabila terjadi kenaikan harga BBM, maka pemerintah mengeluarkan berbagai macam program bantuan untuk memastikan terutama mereka kelompok rentan ini daya belinya tidak terganggu. Ada 3 bantuan tadi Mbak Nana. Oke, artinya pemerintah sudah fix akan menaikkan harga BBM subsidi ya. Untuk antisipasinya makanya dikucurkan bantuan sosial ini. Begitu ya Pak Bram? Tentu keputusan pemerintah nanti akan diumumkan Mbak Nana. Oke, menunggu keputusan pemerintah. Mas Abra, saya ingin tanya, ada yang berbeda dengan kebijakan ini? Biasanya kenaikan harga diumumkan dulu, baru stimulus bantuan dikucurkan. Bagaimana kemudian Anda menganalisa ada perubahan kebijakan ini? Ini bantuan dulu dikucurkan, baru nanti melihat setelah kucurannya ini sampai, distribusinya sudah sampai, masyarakat daya belinya terjaga, baru nanti kenaikan harga diumumkan. Ada perubahan kebijakan ini, Mas Abra? Ya, saya melihat memang pasti pemerintah dalam memutuskan kenaikan harga BBM subsidi ini pasti akan menghadapi dilema dan ada risiko bukan hanya ekonomi tetapi juga risiko politik. Karena pasti kebijakan ini juga akan berisiko mendapatkan resistensi dari masyarakat. Nah, sebetulnya bansos ini saya melihat ada ataupun tidak adanya kenaikan harga, memang sudah semestinya pemerintah menambah anggaran bansos. Kenapa? Karena memang saat ini masyarakat tengah menghadapi ya tekanan inflasi yang memang trennya sedang melonjak. Jadi walaupun pemerintah nanti tidak jadi menaikkan harga BBM, masyarakat sebetulnya juga akan menghadapi tekanan daya beli karena tren inflasi khususnya pangannya terus meningkat. Nah, apalagi kalau nanti pemerintah jadi sampai menaikkan harga BBM. Nah, memang kebijakan bansos ini akhirnya dipercepat, sepertinya juga sebagai strategi dari pemerintah ya untuk bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat dan bisa memastikan bahwa pemerintah memang memiliki komitmen untuk melindungi daya beli masyarakat dengan menambah anggaran bansos. Jadi ketika nanti pemerintah memutuskan penyesuaian harga BBM, diharapkan resistensi dari masyarakat ini bisa lebih mereda. Walaupun kita tahu pasti tetap ada kelompok masyarakat tertentu, khususnya yang tidak mendapatkan bansos yang pasti akan akan menolak kebijakan tersebut. Oke, artinya ini strategi untuk menenangkan masyarakat agar tidak resisten, agar tidak demo. Pak Bram, bagaimana ini? Kalau menurut Mas Abra ini sebetulnya strategi.
yang sedang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana memastikan tadi sebagaimana disampaikan Mas Abra, untuk kelompok rentan ini daya belinya itu terlindungi. Makanya pendekatannya melalui dengan skema bantuan sosial. Kenapa? Karena kita melihat bahwa subsidi kepada orang itu lebih tepat sasaran dibandingkan dengan subsidi dengan barang. Dan apalagi pemerintah saat ini sudah memiliki data terpadu kesejahteraan sosial yang update-nya lebih cepat, lebih transparan, sehingga kita mempercayai lebih akurat dan lebih tepat sasaran, Mbak Nana. Oke, Mas Abra, ini akhirnya tadi disampaikan oleh Pak Bram bahwa subsidi terhadap orang itu jauh lebih tepat sasaran ketimbang subsidi kepada barang. Artinya sejak awal pemerintah ini sekarang baru sadar setelah sekian lama melakukan subsidi terbuka yang ternyata banyak dinikmati oleh kelas menengah, bukan dinikmati oleh kelas bawah, akhirnya beralih ke sekarang subsidi tertutup melalui bansos. Begitu Mas Abra? Iya, ini kan menunjukkan bahwa pemerintah sebetulnya menjelat ludah sendiri dalam artian masalah utamanya itu adalah ketidaktepatan sasaran kebijakan subsidi energi khususnya BBM. Karena 80% penikmat BBM Pertalite adalah masyarakat mampu dari desil 6 sampai 10. Pemerintah sudah punya datanya. Dan juga 70% konsumen Pertalite adalah kendaraan roda 4. Nah, tetapi masalah utamanya adalah kebijakan subsidi yang terbuka. Ini bukannya cepat-cepat direformasi, tapi beralih malah kita kehilangan fokus menenangkan masyarakat dengan adanya bansos ekstra. Ini kan bansos ekstra satu hal yang lain di luar yang persoalan inti adalah masalah mekanisme subsidi yang terbuka ini yang sampai kapanpun kebijakan ini akan tidak tepat sasaran dan anggaran subsidi BBM juga akan jebol. Jadi ini dua hal yang berbeda yang harusnya pemerintah fokus di satu masalah utamanya dulu, jangan bergeser ke masalah bansos ekstra yang itu juga masih ada masalah lagi, yaitu masalah ada masyarakat yang masyarakat yang berpotensi tidak mendapatkan atau exclusion error, kemudian juga anggarannya mungkin tidak memadai bagi masyarakat tanah hanya 150.000 per bulan, artinya kurang lebih sehari di bawah 10.000 buat apa? Cukup buat apa gitu? Buat makan, buat transportasi dan sebagainya. Oke, itu tadi sudah dimention oleh Mas Abra. Saya ingin tanya, yang salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah itu kan bagaimana soal dinamika perkembangan harga di global, mana? Kalau kita lihat asumsinya kita $60 per barel, sekarang udah naik di atas $100 per barel meskipun sempat turun, tapi kita prediksi nanti di akhir tahun tetap naik. Jadi ada dinamika-dinamika yang membuat harga BBM termasuk di dunia itu meningkat. Karena apa? Karena Indonesia saat ini posisinya adalah sebagai net importir dari BBM. Karena itu harga BBM di dunia mempengaruhi bagaimana situasi subsidi dan kompensasi BBM di dalam negeri. Namun pemerintah mengetahui yang paling akan terdampak dari adanya krisis energi dan krisis pangan global ini adalah mereka kelompok rentan. Untuk itu yang menjadi prioritas dari pemerintah adalah bagaimana melindungi mereka kelompok rentan, Mbak Nana. Dan itu kenapa dikeluarkan beberapa 3 skema untuk melindungi daya beli mereka. Soal 3 skema untuk melindungi daya beli masyarakat kurang mampu ini dengan nilai total 24,7 triliun, bagaimana kemudian memastikan bahwa penyaluran ataupun distribusi dari 3 skema bantalan sosial ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan? Karena kita berkaca beberapa kali pemerintah menyalurkan bansos, ini akhirnya disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang ada di lingkaran pemerintah juga, Mas Bram. Ya, pemerintah berusaha meminimalkan, Mbak, meminimalkan error dari penyaluran bantuan sosial ini. Salah satunya, Mbak, dulu DTKS atau data yang digunakan untuk penyaluran itu updatingnya hanya setahun sekali. Makanya ada pergeseran kan, orang dulu kaya, sekarang tidak kaya dan sebagainya macam. Namun sekarang ini pemerintah sudah mengupdate data DTKS itu per bulan. Itu pertama, Mbak. Lalu yang kedua kita kembangkan adalah transparansi. Terutama masyarakat yang di perkotaan bisa cek nih apakah saya layak mendapatkan BLT minyak goreng atau BLT BBM itu dengan pergi ke website cek bansos.kemensos.go.id. Dia bisa memasukkan datanya dan melihat apakah dia berhak atau tidak. Lalu selanjutnya ada lagi transparansi. Kita buka sistem namanya usulan atau sanggah.
Jadi masyarakat bisa mengusulkan apabila dirinya merasa layak mendapatkan bantuan sosial, maka melalui sistem online atau sistem offline, berarti dia pergi ke kepala desa ataupun camat, dia bisa mengajukan diri untuk masuk ke dalam DTKS. Dan upaya-upaya ini kita lihat sudah ada banyak perbaikan. Bisa kami catat ada 33 juta data yang diperbaiki dan harapannya semakin tepat sasaran data yang ada di dalam DTKS ini, Mbak Nana. Jadi dua, updatingnya lebih cepat dan lebih transparan, Mbak Nana. Oke, Mas Abra, kalau menurut Mas Bram, menurut Pak Bram bahwa DTKS ini lebih transparan dan datanya lebih cepat. Tapi menurut analisis Anda untuk pengucuran bansos ini nanti bagaimana? Apakah bisa betul-betul tepat sasaran, penyalurannya juga sesuai dan mencukupi? Itu yang paling penting ya, mencukupi. Mas Abra? Ini Mas Bram atau Mas? Oh, saya Pak. Oke. Ya Mbak, jadi dari sisi nominal dulu kita bicara 24,17 triliun, tentu itu sebetulnya nilai yang relatif kecil dibandingkan ya, potensi efisiensi yang didapatkan pemerintah. Ya kalau nanti tidak jadi menambah anggaran subsidi itu kan kurang lebih kebutuhannya 198 triliun atau hampir 200 triliun. Artinya itu hanya 1/8 anggarannya dari efisiensi yang didapatkan pemerintah kalau tidak menaikkan harga BBM. Kalau menaikkan harga BBM, bahkan ada potensi dari penerimaan pajak PPN dan sebagainya. Jadi secara nominal itu masih kecil, secara total, kemudian nominal secara individual atau rumah tangga 150.000 per bulan itu juga sangat kecil, artinya per hari hanya 5.000. Satu rumah tangga 5.000 dapat apa? Gitu. Buat makan, buat bensin, padahal harga bensinnya naik mungkin nanti 30%. Yang berikutnya dari sisi sasaran, memang spesifik ada beberapa kelompok, tetapi kan masih ada kelompok-kelompok lain, khususnya di desil ke-5, ke-6, ke-7, di mana mereka dari sisi penghasilan atau pengeluaran juga sebetulnya rentan, ya tidak terlalu tinggi, dan konsumsi BBM-nya juga sangat tinggi. Artinya mereka ini pasti akan terpapar akibat kenaikan inflasi kalau harga BBM nanti naik. Kemudian dari sisi sektor pekerja misalnya, yang mendapatkan ini kan dengan kriteria upah di bawah 3,5 juta per bulan dengan data dari BPJS Tenagakerjaan. Dan ini kan umumnya sektor formal. Bagaimana dengan pekerja sektor informal? Bagaimana pekerja yang gajinya di atas 3,5 juta, misalnya tipis 3,7 juta, 4 juta. Mereka kan juga menanggung beban dari kenaikan harga BBM dan inflasi komoditas pangan. Gitu. Jadi saya pikir bansos ini pertama bansos adalah konsekuensi logis. Ada ataupun tidak ada kenaikan harga BBM, memang harus dikucurkan. Semestinya memang harusnya dikucurkan. Yang kedua, bansos ini mau tidak mau harus ditambah. Dan saya lihat kapasitas fiskal untuk menambah anggaran bansos di tahun ini masih sangat memadai. Pertama, kita lihat realisasi APBN di semester 1 2022 ini masih mencatatkan surplus. Kemudian yang kedua, realisasi belanja kementerian lembaga di semester 1 juga masih banyak yang rendah, bahkan ada serapannya 20-30%. Artinya kalau pemerintah mau effort lebih keras lagi untuk melakukan realokasi anggaran dari belanja kementerian lembaga yang tidak cukup urgen, bisa untuk mempertebal anggaran bansos. Jadi masyarakat bisa melihat nih komitmen pemerintah secara maksimal untuk melindungi daya beli masyarakat. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau ingin membantu masyarakat gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk nominalnya ini menurut Mas Abra tadi tidak mencukupi, Pak Bram. Kalau misalnya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan sebetulnya pemerintah bisa merealokasi anggaran dari yang anggaran-anggaran lain untuk bisa menambal ini dana bantuan sosial. Bagaimana jawabannya Pak Bram? Ya, kalau cukup nggak cukup menurut saya ini subjektif ya. Tapi kalau kita lihat dari mengevaluasi seperti angkanya ini kan sama ya Mbak Nana dengan BLT minyak goreng 20,65 juta itu kalau kita lihat di dapat dari BLT minyak goreng kita lihat sekarang angka kemiskinan itu bisa menurun loh kemarin. Jadi ketika kemiskinan ekstrim turun tahun 2021 2,14, 2022 turun jadi 2,04. Angka kemiskinan juga menurun. Tahun 2021 9,7, lalu tahun 2002 menurun jadi 9,5%. Tentu pemerintah menyadari bahwa dengan adanya krisis global, harga pangan, harga energi global meningkat, ini akan berdampak kepada mereka kelompok rentan. Untuk itu, selain dengan bantuan sosial, ada program-program pemberdayaan lain yang harapannya bisa mengerem angka kenaikan angka kemiskinan. Tentu cukup apa tidak cukup itu akan kembali lagi kepada masing-masing subjektif tiap orang, Mbak. Cukup atau tidak cukup nanti waktu yang akan membuktikan karena masyarakat nanti yang akan berteriak kalau memang tidak cukup bansosnya. Tapi Pak Bram saya harus tanya,
mengingat pemerintah masih galau ataupun dilema belum memutuskan akan menaikkan harga BBM subsidi, Pertalite dan juga solar. Di sisi lain ini demonstrasi sudah mulai berlangsung Pak dan akan terus berlangsung. Artinya pemerintah harus waspada, antisipasinya apa kalau nanti masyarakat, elemen masyarakat sipil tidak terima ataupun berdemonstrasi menolak kenaikan harga BBM. Antisipasinya apa dari pemerintah Pak Abram? Tentu pemerintah harus bisa menjelaskan dengan baik ya Mbak Nana, bahwa pemerintah sudah berupaya meningkatkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM ini luar biasa. Dari tadi saya sampaikan tahun lalu 188 triliun, tahun ini sudah 502 triliun. Berarti ini artinya tadi upaya-upaya realokasi anggaran, mencari anggaran-anggaran yang kurang produktif untuk bisa dimanfaatkan untuk menjaga dari daya beli masyarakat itu sudah diupayakan oleh pemerintah. Namun bagaimanapun juga ternyata dinamika harga BBM di dunia ini kan terus berlangsung. Maka pemerintah berupaya, prioritasnya sekarang apa? Kita lindungi kelompok rentan dulu Mbak. Ini karena mereka lah yang nanti akan paling terdampak kalau terjadi kenaikan harga BBM. Untuk itu mereka yang menjadi prioritas dari pemerintah untuk ditingkatkan daya belinya Mbak Nana. Oke, terakhir Mas Abra, singkat saja saya ingin tanya saran Anda dan juga teman-teman Indef untuk pemerintah di tengah dilema mau menaikkan harga BBM tapi masyarakat akan berdemo menolak karena harga bahan pangan sudah pasti naik. Seperti apa Mas sarannya? Iya. Yang pertama adalah pemerintah seharusnya fokus terhadap persoalan struktural kebijakan subsidi energi ini apa? Adalah persoalan mekanisme subsidi yang terbuka. Jadi kalau misalnya pemerintah ingin mengambil jalan instan, solusi jangka pendek misalnya sebagai contoh, pemerintah bisa melakukan pembatasan penjualan BBM Pertalite melalui revisi Perpres 191 tahun 2014. Karena bisa dilihat dari apa? 70% konsumen Pertalite itu adalah mobil, kendaraan roda 4. Kalau saja pemerintah mau membatasi separuhnya dari 70% tadi, artinya sudah bisa menghemat kurang lebih 10 juta kiloliter. Itu sudah bisa menghemat anggaran subsidi. Yang pertama itu jangka pendek. Jangka menengahnya adalah kebijakan subsidi tadi. Subsidinya dirubah dari yang berbasis barang menjadi berbasis orang. Nah, dan itu tidak cukup hanya desil 4 ke bawah. Mungkin dalam jangka menengah itu sampai desil 6 atau 7. Nanti dalam perjalanan dievaluasi. Dan itu pasti efisiensinya akan didapatkan juga oleh pemerintah karena yang desil 8-10 tidak bisa menikmati subsidi energi. Dan kemudian terakhir persoalan bansos ini ya saya melihat pemerintah juga harus bisa menunjukkan sinyal pembagian beban ini harus maksimal. Burden sharingnya jangan hanya ke masyarakat berupa kenaikan harga BBM. Jadi tadi saya katakan masih ada ruang fiskal untuk menambah belanja bansos dari belanja-belanja kementerian lembaga dan juga belanja-belanja lain yang tidak urgent yang bisa ditunda. Dan terakhir bahkan defisit fiskal kita masih memiliki fleksibilitas untuk ditambah di atas 3% terhadap PDB di tahun ini, Pak. Oke, artinya kalau bisa saya recap, yang pertama adalah pembatasan pemakaian untuk BBM, kemudian yang kedua adalah pengalihan subsidi dari barang ke orang, dan yang ketiga adalah realokasi anggaran. Apakah kemudian pemerintah akan menimbang ataupun mendengarkan saran dari teman-teman Indef? Kita tidak tahu, dan apakah pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi, solar dan juga Pertalite? Kita belum tahu juga karena keputusannya ada di tangan Presiden Joko Widodo. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada ekonom Indef Abra Talatov dan tenaga ahli utama Deputi 2 KSP Abraham Wirotomo. Sehat selalu Mas Bram dan juga Mas Abra. Sehat selalu Mbak Nana, Mas Abra, teman-teman CNN.